Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Sofiana selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah kelas D Muamalah semester 6, dan teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting menurut saya karena ini adalah ilmu. Tentunya harus kita tuntut karena thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu wajib bagi umat muslim dan muslimah. Karena ini adalah bagian dari ilmu, maka hukumnya wajib. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perikatan dan kontrak mudharabah. Pertama, yang harus kita tahu adalah mudharabah itu sendiri. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pengelola usaha yang disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembayaran ini, pemberi modal dan pihak yang memiliki modal tersebut sebagai sahibul mal. Dan pihak yang kedua adalah mudorib atau penerima modal tersebut. Nah, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Nah, jadi pada saat awal kita menjalin kerjasama antara mudorib dan sahibul mal itu sudah disepakati. Ketika usaha berjalan dan sukses, itu keuntungannya dibagi berapa gitu. Jadi dan si sahibul mal ini akan selalu menerima bagian dari keuntungan tersebut. Kemudian ada ketentuan hukum mudharabah. Mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan mualak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 3. Tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jadi ketika misalkan pada saat usaha sedang berjalan terjadi kebangkrutan, itu tidak ada ganti rugi kalau memang kebangkrutan itu benar-benar terjadi karena musibah atau apapun itu. Tapi sebaliknya kalau misalkan kerugian itu bersumber dari kesalahan mudorib, maka mudorib harus mengganti rugi seperti itu. Kemudian yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah gitu. Kemudian yang selanjutnya ada jenis mudharabah. Kalau kita tinjau dari segi transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, terdapat dua jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah sahibul mal tidak menentukan jenis usaha yang dijalankan sehingga hal itu murni inisiatif mudharib, seperti itu. Jadi misalkan terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, kemudian sahibul mal hanya memberikan modal tanpa harus mengetahui apa usaha yang akan dijalani itu. Maksudnya ya benar-benar rencana mudharib itu bakal buat usaha apa gitu. Kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyad. Sahibul mal menentukan jenis usaha yang akan diberi modal sehingga mudharib tinggal mengolah saja. Nah, jadi ini kebalikannya dari mualaqah tadi. Mudharabah muqayyad ini adalah jadi sahibul mal ini sudah menyediakan usaha. Jadi mudharib tinggal menjalankan saja seperti itu. Kemudian ada syarat dan rukun mudharabah. Apabila kita mau bertransaksi mudharabah, maka harus ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi.
Adapun syarat mudharabah adalah eh, adapun rukun mudharabah yang pertama yaitu terdapat pemilik dan pengelola modal. Itu pasti. Artinya ketika kita bertransaksi mudharabah ada sohibul mal dan ada juga mudoribnya sehingga mudharabah akan berjalan. Dan syarat mudorib dan sohibul mal itu adalah sudah dewasa, tidak gila, tidak dalam pengampuan, tidak dilarang oleh undang-undang seperti itu. Yang kedua ada ijab qabul. Jadi pada saat kita ingin bertransaksi mudharabah ada ijab dan qabul yang harus kita jalani. Artinya kesepakatan atau akad yang kita lalui sebelum terjadinya kesepakatan. Seperti itu. Dan syaratnya ijab kabul ini juga ada syaratnya. Yang pertama, kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak akad tersebut. Penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersama dengan pembuatan kontrak. Akad dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi nggak boleh hanya sekedar akad ucapan saja, harus ada bukti tertulis. Tiga, adanya modal. Ini pasti kalau ingin berakad mudharabah pasti harus punya modal gitu. Kemudian empat, adanya keuntungan. Nah, keuntungan ini adalah bagian dari rukun mudharabah juga, harus diperhitungkan atau harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Jumlah keuntungan harus dibagi secara jelas oleh dua belah pihak. Artinya sebelum pada saat akad tadi kita sudah hitung-hitungan, sudah membuat kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berapa seperti itu. Persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas. Nah, ini juga persentase keuntungan harus secara tertulis juga, harus tegas. Berapa bagian untuk mudorib, berapa bagian untuk sohibul mal. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang mudharabah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.